ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Kami menyadari ada resiko yang harus kami tanggung dalam mengusung bakal calon presiden yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa. Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil Koalisi Perubahan pun sudah menyampaikan resiko ini, bahwa bukan tidak mungkin sekelompok penguasa akan meradang dan KSP Muldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju koalisi perubahan ini. Kan iup gitu yang selama ini memang susah, jadi istilahnya menjadi maklar atau apa begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang ya tentunya mereka akan saling menutupi begitu Mas Hersu, dan saling menutupi sehingga ketika ada sesuatu kasus begitu yang salah satunya ingin betul kasus itu gol, misalnya taruhlah itu kasus Formula E, pasti yang lainnya yang sama buruknya itu akan saling mendukung begitu, akan menggolkan satu sama lain gitu, karena mereka pasti harus saling melindungi kepentingan gitu, karena memiliki rahasia yang kurang lebih sama begitu. Nah, pertama tim penyidik menggeledah kantor Ditjen Minerba di Bilangan Tebet sebelum menggeledah apartemen tersebut. Artinya ini kan memang orang-orang yang memiliki kewenangan sangat tinggi, memiliki kekuasaan, tapi mereka bermain di dalamnya dan sekarang masuk ke dalam pusaran ini. Ini mirip kasus Sambo loh Mas Hersu. Jadi ada sesuatu kasus yang kecil, kemudian kasus yang besar pun terbongkar. Nah, ini rakyat jelata baru membongkar satu kasus ini. Kita belum tahu kasus yang lainnya karena rupanya Pak Endar pun tidak hanya melaporkan soal pemecatan dirinya. Jadi saat ini betul-betul ancur-ancuran gitu kalau saya melihat apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud kemarin, bahwa kalau kita menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu ada korupsi begitu ya. Ada hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya justru menjaga marwah keadilan itu sendiri, itu sepertinya itu betul sekali. Kalau kita jadi teringat kan baru di lingkup kecil KPK saja. Ya sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, enough is enough gitu. Pelanggarannya tidak hanya etika, tapi sudah mengarah ke pidana juga. Bahkan kan ini kan suatu keterlanjuran. Jadi ya memang ada desain besar untuk melumpuhkan dan membunuh KPK. Kenapa saya paham? Mohon izin, saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK. Jadi dulu kita adalah orang-orang yang mendukung KPK yang kita cintai sebagai bagian dari upaya menuntaskan reformasi dalam pemberantasan korupsi. Sekarang KPK-nya part of the problem gitu. Kenapa? Satu, undang-undang KPK melumpuhkan institusinya. Dua, institusi yang dilumpuhkan lewat aturan itu harusnya masih bisa bernapas jika di internalnya, pegawainya, pimpinannya punya integritas. Kalau independensinya dicabut, integritasnya masih ada harapan. Tapi pun pada saat seleksi terpilih orang-orang seperti ini yang kemarin Pak Budi Santoso mengatakan pernah disidang dan dikeluarkan hukuman berat. Pidananya yang satu, mana yang ya ada beberapa, ada 4. Tapi pada elemennya adalah satu, bertemu dengan orang-orang yang terkait perkara. Itu pidana tuh. Ancaman hukumannya 5 tahun. Kedua, membocorkan dokumen rahasia. Ya, ini ada dugaan dalam kasus yang Kementerian SDM, ya kan? Kemudian terkait dengan menghalangi penyidikan. Nah, ini elemen-elemen pidananya sudah masuk. Tetapi kan tidak aneh karena itu sudah terjadi sebelumnya. Yang aneh juga kenapa masih dipilih bahkan menjadi pimpinan KPK. Jadi ini memang ada desain besar untuk melumpuhkan KPK tadi, dan tidak hanya pidana yang itu tentu sudah dilaporkan juga oleh teman-teman Maki, dan kita juga mempertimbangkan untuk menambah dokumen-dokumen untuk menguatkan itu, tapi juga secara etik kan. Demokrasi Indonesia terancam gegara Muldoko CS, dan Firly ingin jegal Anies. Jokowi didesak ambil tindakan. Dikutip dari Populis Jakarta, ekonom dan pakar kebijakan publik Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil tindakan demi menyelamatkan demokrasi Indonesia yang kini sedang terancam. Salah satunya, Ahmad mendesak Jokowi untuk meresafel kepala staf Presiden Muldoko akibat membuat ulah dengan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung terkait ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat.
Bila Presiden Jokowi tidak memerintahkan melakukan manuver tersebut, maka reshuffle Muldoko dari jabatannya sebagai KSP adalah langkah yang harus dilakukan Presiden, kata Ahmad secara tertulis Jumat 14 April 2023. Ahmad mengatakan bahwa langkah Muldoko itu syarat akan muatan politis untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Sebab jika Demokrat berhasil dikuasai, maka postur koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan akan mengalami perombakan. Publik menilai upaya Muldoko ini sebagai upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Karena bila Partai Demokrat diambil alih Muldoko dari AHY, maka Demokrat tidak akan memilih Anies Baswedan lagi, ujarnya. Bila Presiden tidak mau melakukan reshuffle terhadap Muldoko, maka ada kesan bahwa Presiden seperti memihak capres tertentu karena publik melihatnya sebagai benang merah upaya mempertahankan kekuasaan, sambungnya. Ancaman demokrasi itu bukan hanya datang dari Muldoko, tapi juga dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri, di mana Firly memecat mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro karena diduga adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Formula E di Jakarta, di mana Firly diduga sedang mencari-cari celah agar program besutan Anies tersebut benar-benar bermasalah. Perbedaan pendapat ini disebut-sebut menjadi alasan Firly memberhentikan Endar dari KPK. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan dan ambisi kuat untuk memperkarakan Anies Baswedan, ujarnya. Ahmad mengatakan demokrasi Indonesia menjadi terancam jika manuver-manuver politik seperti ini terus terjadi. Bukan hanya itu, persoalan tersebut juga akan menyeret Indonesia dalam masalah ekonomi dan membuat negara ini selalu bertengger menjadi negara kelas ketiga yang miskin. Jika begitu, mau dibawa kemana negeri ini tuan? Pungkasnya. Ahmad Nur Hidayat mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil tindakan demi menyelamatkan demokrasi Indonesia yang kini sedang terancam. Salah satunya, Ahmad mendesak Jokowi untuk mereshuffle Kepala Staf Presiden Muldoko akibat membuat ulah dengan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung terkait ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Bila Presiden Jokowi tidak memerintahkan melakukan manuver tersebut, maka reshuffle Muldoko dari jabatannya sebagai KSP adalah langkah yang harus dilakukan Presiden. Bila Presiden tidak mau melakukan reshuffle terhadap Muldoko, maka ada kesan bahwa Presiden seperti memihak capres tertentu karena publik melihatnya sebagai benang merah upaya mempertahankan kekuasaan, sambungnya. Ancaman demokrasi itu bukan hanya datang dari Muldoko, tapi juga dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri,